Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati dosen pengampu yaitu Bapak Suprapto MPDI, dan yang saya hormati ketua kelas C yaitu Saudara Salman, dan yang saya cintai teman-teman semuanya yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam, tetapi saya tidak menjelaskan sendiri. Di sini ada rekan saya yaitu Saudari Aini dan Saudara Bang Ilyas ya. Mungkin dulunya udah hadir. Saya akan lanjutkan yaitu menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam yang bertemakan pengertian dan ruang lingkup serta kegunaan filsafat pendidikan Islam. Nah, di sini setiap orang memiliki sifat walaupun ia mungkin tidak sadar akan hal yang mereka lakukan gitu loh. Kita semua mempunyai ide-ide tentang benda-benda atau tentang sejarah, arti kehidupan, mati Tuhan. Nah, benar atau salah, keindahan atau kejelekan, dan sebagainya. Nah, landasan yang pertama yaitu filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dalam alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Nah, definisi tersebut menunjukkan arti sebagai informal. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan yang sikapnya sangat kita junjung tinggi. Ini adalah arti yang formal. Nah, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran gitu, gambaran keseluruhan. Nah, filsafat adalah sebagai analisa logis dari bahasa serta pembahasan tentang arti kata dan konsep. Nah, filsafat juga sekumpulan problema yang langsung mendapat perhatian manusia dan yang dicarikan jawaban oleh ahli-ahli filsafat. Saya akan lanjut ke pembahasan pengertian filsafat pendidikan Islam. Nah, di sini secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo gitu, yang berarti cinta, dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta terhadap ilmu dan hikmah. Selain itu, teori lain mengatakan bahwa filsafat berasal dari kata Arab, falsafah, yang berasal dari bahasa Yunani. Filosofia, berarti cinta gitu. Jadi suka dan sofia berarti pengetahuan. Hikmah jadi filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Orang yang cinta kepada pengetahuan atau kebenaran itu lazimnya disebut filosofer, yang dalam bahasa Arab disebut filsuf. Nah, dengan demikian, filsafat juga sebuah kegiatan atau aktivitas yang menempatkan pengetahuan atau kebijaksanaan sebagai sasaran utama, yaitu pendapat yang lebih jelas lagi tentang filsafat antara lain dikemukakan oleh Sidi Ghazalba menurutnya. Nah, filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti atau arti hakikat mengenai segala sesuatu yang ada gitu. Nah, di sini ada pendapat dari Sidi Ghazalba. Ini memperlihatkan adanya 3 ciri pokok dalam filsafat gitu. Sebagai berikut, yang pertama yaitu adanya unsur berpikir yang dalam hal ini menggunakan akal gitu loh. Nah, yang kedua adanya unsur tujuan yang ingin dicapai melalui berpikir tersebut, yaitu mencari hakikat atau inti mengenai segala sesuatu. Nah, Ahmad D. dan Marimba misalnya mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani. Nah, si terdidik ini menunjukkan terbentuknya kepribadian yang utama, yaitu menyebutkan ada 5 unsur utama dalam pendidikan, yaitu yang pertama usaha atau kegiatan yang bersifat memimpin juga atau pertolongan yang dilakukan secara sadar gitu.
bukan tidak sadar tapi secara sadar. Nah, ada pendidikan, pembimbingan atau penolong, dan ada juga yang dididik atau si terdidik. Nah, adanya dasar dan tujuan dalam bimbingan tersebut. Yang kelima yaitu dalam usaha itu tentu ada alat-alat yang dipergunakan. Yaitu seperti Mujain Arifin mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep sebuah pemikiran tentang kependidikan gitu, yang disumberkan atau berlandasan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dibina dan dikembangkan secara dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam gitu. Nah, nyambung lagi ke filsafat pendidikan Islam, itu merupakan suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang disarankan pada Al-Quran dan hadis. Nah, sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para filosofis Muslim, sebagai sumber sekunder, dengan demikian filsafat Islam secara singkat dapat dikatakan adalah filsafat pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Jadi, filsafat ini bukan yang bercorak liberal, bebas, tanpa batas etika sebagai dijumpai dalam pemikiran filsafat pada umumnya. Jadi filsafat itu yang dimaksud dengan bercoraknya bukan karena liberal, bebas, ataupun segala macam, tapi batas etika sebagaimana dijumpai dalam pemikiran filsafat pada umumnya. Nah, mungkin itu pembahasan saya di bagian A. Untuk bagian B nanti akan diteruskan oleh saudara Bang Ilyas. Sudah hadir ke Bang Ilyas? Gimana Bang Ilyas, sudah hadir Bang ya? Belum bergabung, Ersal. Ini sambil saya hubungi, mungkin bisa kolaborasi dulu. Oke, saya bakal lanjut kali ya ke bagian B, yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Boleh di slide aja nih. Oke. Nah, penjelasan ini mengandung indikasi bahwa filsafat pendidikan Islam telah diakui sebagai sebuah disiplin ilmu, gitu. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa sumber bacaan, khususnya buku yang menginformasikan hasil penelitian tentang filsafat pendidikan Islam. Sebagai sebuah disiplin ilmu, mau tidak mau, filsafat pendidikan Islam terus menunjukkan dengan jelas mengenai bidang kajian atau cangkupan. Kita harus menunjukkan dengan jelas mengenai bidang-bidang tersebut gitu, supaya kita tidak salah arah gitu. Nah, dalam hubungan dengan ruang lingkup filsafat pendidikan ini, Mujain Arifin lebih lanjut mengatakan bahwa ruang lingkup pemikiran bukanlah mengenai hal-hal yang bersifat teknis, operasional pendidikan, melainkan menyangkut segala hal yang mendasari serta yang mewarnai corak sistem pemikiran yang disebut filsafat. Nah, karena Bang Ilyas sudah hadir, boleh Bang Ilyas dijelaskan ulang untuk bagian yang B. Terima kasih. Cek. Bang Ilyas boleh diteruskan penjelasan yang B. Nah, keluar lagi ya. Keluar lagi ya, Bang Ilyas. Masih connecting audio, bisa nih. Udah. Okay. Udah. Ya, silakan, Pak Ilyas. Bang Ilyas bagian yang B ya, dijelaskan tolong. Ya, baik. Sebentar. Saya ingin menunjukkan tentang presentasi dari kelompok saya yang berjudul ruang lingkup filsafat pendidikan. Jadi tadi telah dijelaskan awal mulanya apa sih pengertian filsafat itu, yang akhirnya menuju, kedengaran kan suara saya? Halo?
Dengar Mas, dengar. Bang. Ya. Yang akhirnya menuju ruang lingkup filsafat pendidikan. Nah, jadi intinya ruang lingkup filsafat pendidikan itu pasti diawali adanya motivasi yang namanya motivasi ilahiyah. Motivasi ilahiyah ini berasal dari Al-Quran dan juga motivasi yang terbentuk yang diilhami oleh wahyu yang berupa kalam, yaitu terjadi proses yang namanya proses nabawiyah atau yang disebut proses hadis. Jadi tujuan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini itu tujuannya dari segi pendidikan itu diutami makarimal akhlak ujungnya. Jadi ujungnya itu memperbaiki akhlak. Dalam hal ini kalau dilihat dari segi pandang ruang lingkup pendidikan filsafat Islam, bahwa filsafat ini sangat baik digunakan dalam ruang lingkup pendidikan, diantaranya yang pertama bisa menambah suatu pemikiran perubahan dari segi pendidikan. Jadi pemikiran pendidikan yang dahulu seperti teori-teori terdahulu itu akhirnya bisa diperbarui. Contohnya seperti ilmu fikih, yang dimana banyak terjadi perdebatan-perdebatan yang dulu hukum ini tidak boleh, akhirnya menjadi boleh. Dan juga yang hukumnya boleh, akhirnya dikembangkan menjadi beberapa hukum. Jadi ruang lingkup filsafat pendidikan ini ya intinya yang tadi saya sebutkan, bahwa tujuannya itu untuk memperbaiki akhlak. Dalam konsep memperbaiki akhlak bukan hanya akhlak manusia, tapi dari segi akhlak pendidikan, pemikiran, pemahaman, serta ilmu pengetahuan. Di ruang lingkup filsafat pendidikan sangat baik digunakan untuk hal tersebut. Dan juga menurut Muzayyin Arifin, bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan ini itu kalau dilihat itu bersifat operasional pendidikan. Jadi menyangkut dari segi pendidikan yang dimana pendidikan tersebut itu didasari dari menimba ilmu, akhirnya menjadi corak sistem pemikiran selanjutnya yang disebut, kalau nggak salah, corak yang disebut yang tadi pemikiran pembaharuan atau yang disebut pemikiran modernisasi. Selanjutnya yang C. Next slide. Mohon izin untuk teman saya, kelompok saya. Nah, kita lihat ruang lingkupnya tadi sudah dibahas. Nah, apa sih manfaat penggunaan filsafat pendidikan dalam Islam? Kalau di sini kita lihat menurut Umar Muhammad Al-Taumi As-Saibani, bahwa Bang Ilyas, ada 3, ya ada gitu. Ini bagiannya Aini. Oh, ini ya. Oke, Iya. siap. Bang Ilyas cuma ruangan lingkup. Ya, nanti dilanjut oleh saudari Aini, teman saya. Maaf ya Bang Ilyas. Ya, makasih Ya. atas kesempatan yang diberikan. Ya, teman-teman. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Selanjutnya, kita membahas tentang kegunaan filsafat pendidikan Islam. Nah, yang dimaksud dengan kegunaan di sini adalah
manfaat yang diberikan dari filsafat pendidikan Islam ini. Sebenarnya ada banyak para ahli yang berpendapat tentang manfaat ini, cuma salah satunya yaitu Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani misalnya. Beliau mengemukakan 3 manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan Islam tersebut, yakni 1, filsafat pendidikan itu dapat menolong para perancang pendidikan dan orang-orang yang melaksanakannya dalam suatu negara untuk membentuk pemikiran sehat terhadap proses pendidikan. Ya, jadi ketika ada suatu orang yang ingin merancang pendidikan, ingin membuat suatu pengetahuan, nah disitulah fungsinya filsafat pendidikan. Kenapa? Karena filsafat itu sesuai pengertiannya yang membahas tentang secara rinci, yang mengupas ilmu itu dari sampai ke akar-akarnya, jadi secara jelas gitu. Nah, disitulah fungsinya agar perancang pendidikan itu membentuk pemikiran sehat terhadap proses pendidikan. Kedua, filsafat pendidikan dapat menjadi asas yang terbaik untuk penilaian pendidikan dalam arti yang menyeluruh. Ketiga, filsafat pendidikan Islam akan menolong dalam memberikan pendalaman pikiran bagi faktor-faktor spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik di negara kita. Nah, kenapa? Ya karena itu tadi, filsafat itu membahas secara rinci, secara jelas, sehingga bisa menolong dalam memberikan pendalaman pemikiran. Nah, dalam pendapat lain, Muzayyin Arifin menyatakan bahwa filsafat pendidikan Islam itu seharusnya bertugas dalam 3 dimensi. Apa saja? Yakni 1, memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Nah, di sini fungsi selanjutnya atau manfaat selanjutnya dari filsafat pendidikan Islam itu mengarahkan bahwa beginilah proses pembelajaran secara Islam yang benar. Tanpa pendidikan yang benar berdasarkan ajaran Islam sesuai dengan kaidah di Al-Quran dan hadis. Kedua, melakukan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaan tersebut. Kalau misalnya dalam suatu majelis ilmu atau dalam suatu satuan pendidikan ada bukan satuan pendidikan, kayak majelis ilmu yang melaksanakan pembelajaran tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, disitulah fungsi atau manfaat dari filsafat untuk mengkoreksi proses pelaksanaan tersebut dan mengarahkannya kepada ajaran Islam yang benar. Ketiga, melakukan evaluasi terhadap metode dari proses pendidikan tersebut. Nah, setelah dikoreksi, baru filsafat inilah yang mengarahkan bahwa beginilah yang benar, bukan seperti itu. Gitu. Dengan memperhatikan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa ternyata filsafat pendidikan Islam itu berfungsi mengarahkan dan memberikan landasan pemikiran yang sistematik, mendalam, logis, universal terhadap berbagai masalah yang beroperasi dalam bidang pendidikan dengan menempatkan Al-Quran dan hadis sebagai pedomannya, sebagai dasar acuannya. Selain itu, Profesor Muhammad Atiyah Al-Abroshi dalam kajiannya tentang pendidikan Islam telah menyimpulkan 5 tujuan yang asasi bagi pendidikan Islam yang diuraikan dalam bukunya At-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Falsafatuha, yaitu 1, untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Nah, Islam menetapkan bahwa pendidikan akhlak itu adalah jiwa pendidikan Islam. Kedua, persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pendidikan Islam tidak hanya menaruh perhatian pada segi keagamaannya saja, dan tidak hanya dari segi keduniaannya saja, tetapi Islam itu menaruh perhatian kepada keduanya sekaligus. Ketiga, menumbuhkan ruh ilmiah pada pelajaran dan memuaskan untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu bukan sekedar sebagai ilmu, dan juga agar menumbuhkan minat pada sains, sastra, kesenian, dan dalam berbagai jenisnya.
Keempat, menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknis, dan perusahaan supaya ia dapat menguasai profesi tertentu, teknis tertentu, dan perusahaan tertentu, supaya dapat ia mencari rezeki dalam hidup dengan mulia di samping memelihara dari segi kerohanian dan keagamaan. Dan terakhir, yaitu kelima, persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan. Pendidikan Islam tidaklah semua bersifat agama atau akhlak, atau spiritual semata, tetapi menaruh perhatian pada segi kemanfaatan pada tujuan, kurikulum, dan aktivitasnya. Tidaklah tercapai kesempurnaan manusia tanpa memadukan antara agama dan ilmu pengetahuan. Nah, bisa dari penjelasan yang sudah dipaparkan, bisa kita menarik kesimpulan bahwa filsafat Islam itu secara singkat dapat dikatakan pada filsafat pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Jadi, filsafat ini bukan yang bercorak liberal, bebas, tanpa batas etika, sebagaimana dijumpai dalam pemikiran filsafat pada umumnya. Kedua, secara umum, ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam ini adalah pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, logis, menyeluruh, dan universal mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan pendidikan atas dasar ajaran Islam. Konsep-konsep tersebut mulai dari perumusan tujuan pendidikan, kurikulum, guru, metode, lingkungan, dan seterusnya. Ketiga, filsafat pendidikan Islam berfungsi mengarahkan dan memberikan landasan pemikiran yang sistematis, mendalam, logis, universal terhadap berbagai masalah yang beroperasi dalam bidang pendidikan dengan menempatkan Al-Quran dan hadis sebagai dasar acuannya. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, salat isya dulu ya. Nanti diskusinya nanti. Boleh pertanyaannya disiapkan dulu. Nanti habis salat isya kita lanjutkan. Mas Agung udah makan? Ini siapa ini? Pengantin baru ya? Pengantin barunya sudah ini belum? Udah bulan madu belum? Kemarin kan COVID, jadi waktu itu diangkremin kan? Udah berojol satu ekor. Ekor. Menambah lagi berarti ya? Lagi isi ulang. Amin. Udah sholat dulu ah. Isi ulang emangnya aqua isi ulang. Galon deh. Ini ya, aja salat ya. Dulu ya. Pakai tabung ya, tabung. Ya, baik. Atau yang lain. Ya, itu ciri-cirinya. Maka orang yang sudah pensiun, kalau dia seorang memiliki profesi pengajar, guru, atau orang yang memiliki ilmu pengetahuan, umumnya itu mereka tetap berbagi kemampuan atau ilmu yang mereka miliki. Jadi tanda kutip tidak ada usia pensiun bagi seorang pemikir. Jadi inti dari filsafat itu menggunakan otak atau akal untuk terus berpikir menemukan yang terbaik. Terus bagaimana kaitannya dengan pendidikan? Gitu. Sebentar, saya share screen dulu ya. Saya gabung lewat HP dulu sebentar. Lewat laptop dulu. Dan sabar, nanti jadi jawab.
Oke. Suaranya kedengeran nggak? Ustadz. Jelas, Ustaz, jelas. Ustadz, maaf saya off cam ya Ustadz. Masih off kameranya? Iya Ustadz, lagi kurang enak badan Ustadz. Oh iya, apa-apa Bu. Ya, nggak enak badan itu harus dienakin Bu. Iya. Kasih kucing kok kalau nggak enak. Kasih kucing. Saya juga gitu Bu. Kemarin pagi-pagi MC kehujanan Bu. MC-nya jam 8:30 dan saya berangkat habis ngisi kuliah subuh dari jam 4:30 jam 4 kan 4:30 kurang sudah subuh sampai jam 6 ngomong terus gitu. Di situ ngisi pengajian, nah, habis ngisi MC kehujanan gitu. Oke. Jadi inti dari filsafat itu adalah metode berpikir, memanfaatkan potensi yang Allah anugerahkan untuk mencari yang terbaik bagi dirinya. Nah, manusia ketika berfilsafat itu adalah bagaimana menjadikan dirinya itu ideal untuk menghadapi tantangan ini dan masa depan. Maka orang yang terjun di dunia pendidikan, baik itu orang tua maupun guru, itu memiliki kewajiban untuk mengembangkan potensi sekaligus membekali anak agar dia bisa mandiri, bisa mengembangkan potensi, bisa memiliki bekal untuk menghadapi permasalahan pada masa-masa yang akan datang. Nah, umumnya ya, sorry, kok batuk terus ya. Umumnya manusia itu dalam dunia pendidikan Islam yang paling menjadi problem itu adalah kebodohan umat atau masyarakat. Nah, ciri-cirinya orang yang memiliki kebodohan umat itu satu, jahil, dia bodoh. Orang yang bodoh itu cenderung memiliki derajat dhillah itu rendah. Nah, orang yang memiliki derajat rendah itu cenderung lemah adzafu. Orang yang lemah itu cenderung miskin. Orang yang miskin itu cenderung berpecah belah. Ya, mereka tidak bersatu. Kenapa? Karena mikirnya itu mikir diri sendiri. Maka dalam dunia pendidikan itu cara mengatasi kebodohan, kehinaan, kelemahan, kemiskinan, dan perpecahan itu didahulukan. Sebab orang tidak akan mungkin bisa berpikir ke depan kalau saat ininya saja mereka berantakan. Ya. Kita tidak mungkin, sederhananya kita tidak mungkin menabung untuk esok hari kalau hari ini kekurangan. Ya. Atau tidak mungkin kita memikirkan akhirat kalau dunianya saja itu dalam keadaan sengsara, ibaratnya kayak gitu. Maka nanti ketika bicara tentang tujuan pendidikan ideal, itu larinya selalu kepada surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 202 tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, problemnya di sini. Orang miskin itu cenderung bodoh. Orang bodoh itu pasti derajatnya rendah. Orang rendah itu derajatnya mesti kedudukannya lemah gitu. Apa? Suaranya juga nggak akan didengar. Kalau orang kaya gitu.
Orang kaya itu kan dia diibaratkan seperti kalau jempol itu jari paling ujung ini namanya diibaratkan seperti pemerintah. Ketika ulul amri mengatakan menunjukkan iya gitu loh, berarti seluruhnya akan jadi. Sementara jari telunjuk itu menggambarkan orang kaya. Orang kaya ketika menunjuk sesuatu itu pasti jadi. Sementara jari tengah itu orang yang berada di wilayah pertengahan dan netral, disimbolkan dengan ulama atau aparat. Sementara jari paling ujung, gitu, jari kelingking dan jari paling bawah itu diumpamakan sebagai wanita, gitu. Pemerintah, gitu loh. Orang kaya, orang kaya itu kelemahannya, kalahnya itu dengan wanita. Ya. Sementara, gitu loh, kalau ulama atau aparat itu kalahnya dengan orang kaya. Di masjid-masjid tertentu itu yang menguasai itu bukan orang yang ahli ilmu, tapi orang kaya yang memberikan atau mendonasikan kekayaannya untuk kegiatan masjid. Jadi ada orang yang kaya, dia jadi donatur, dia biasanya memiliki kewenangan untuk mengatur termasuk kegiatan-kegiatan masjid. Sholat tarawih biasanya misalnya 8 rakaat 2. Tapi karena donaturnya orang yang memiliki pemahaman sedikit berbeda, dia mau menyumbangkan untuk ustadznya, untuk penceramahnya, tapi sholatnya ngikutin cara dia 4-4-3, ya seperti sepak bola lah gitu. Itu ngikut gitu, benar, karena orang kaya itu selalu didengarkan, beda dengan orang miskin. Kalau rapat gitu, orang miskin nggak usah begitu banyak ngomong lah gitu. Biar orang kaya saja yang ngomong. Kita yang miskin itu mengiyakan dan mendukung aja. Kalau kita ngomong itu justru jadi problem. Itu karena dari sini memang sudah memandu bahwa kebodohan umat itu diawali dengan kebodohan individu. Kebodohan itu menyebabkan kehinaan, kehinaan itu menyebabkan kelemahan, kelemahan itu kemiskinan, kemiskinan itu menyebabkan perpecahan. Itulah yang di dalam bahasa Al-Quran sering disebut dhalalim mubin, ya. Caranya gitu loh, untuk menyelamatkan itu, orang yang berada dalam kesesatan yang mubin itu artinya sebenarnya bukan nyata. Inna syaitona lakum aduwwum mubin, itu bukan nyata, tetapi dianya sendiri sudah menyatakan gitu, bahwa saya ini musuh gitu. Dari kata mubin itu dari kata abana. Kalau bana itu jelas artinya nyata. Tapi kalau abana itu menyatakan diri bahwa dia itu sebenarnya musuh gitu. Aku ini loh musuh kamu gitu. Tapi kalau mau ngikutin aku ya silahkan. Aku lebih senang kalau diikutin. Ibaratnya kayak gitu. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang sudah menjelaskan dirinya bahwa dirinya memang musuh dan mencelakakan. Tapi masih juga diikuti. Itu luar biasanya setan itu di situ. Karena dia sudah menyatakan diri musuh, berjanji mencelakakan manusia, tapi dengan bujuk rayunya bisa mengajak manusia. Al-inqiyat, al-inqat itu sama dengan al-inqiyat. Dia melaksanakan tapi untuk menyelamatkan. Bagaimana caranya? Harus mengikuti panduan Allah dan Rasulnya melalui pendidikan. Nah, disinilah filsafat itu berpikir bagaimana menjauhkan orang dari kebodohan, dari kehinaan, dari kelemahan, dari kemiskinan, dari perpecahan. Sebab ini biang keladi dari masalah umat dan masalah orang hidup di dunia sengsara sampai di akhirat.
orang yang bodoh gitu loh. Ibadahnya saja gitu loh. Ibadah orang yang bodoh dengan tidurnya orang yang alim itu teman-teman gitu. Naumul alim afdalu min ibadatil jahil gitu. Kemudian kehinaan gitu loh. Duribat alaihimudzillatu ainama sukifu. Manusia umumnya itu ketika mengedepankan nafsu, dia akan berada dalam proses kehinaan gitu. Illa bihablim minallah wa hablim minanas. Kecuali dia bersandar kepada Allah dan bersandar kepada manusia. Berarti yang bisa menyelamatkan itu satu mengikuti aturan Allah, yang kedua menjalin hubungan baik dengan manusia. Contohnya apa? Yang bodoh harus terhubung dengan orang yang pintar, yang miskin terhubung dengan orang yang kaya, orang yang terbelakang itu harus dihubungkan dengan orang yang memiliki kebudayaan yang maju. Maka dakwah yang disampaikan kepada orang-orang yang orang-orang yang ada di wilayah pedalaman, ya, itu selalu meminta bantuan atau uluran tangan dari orang-orang yang memiliki peradaban atau orang-orang kota, karena orang-orang kota lah yang mereka tahu tentang kemajuan dan bisa mengajari mereka tentang peradaban. Peradaban itu kemarin sudah disampaikan dibangun atas tiga hal. Satu, baik. Dua, benar. Gitu. Baik, benar. Yang ketiga, indah. Indah itu penyempurna dari kebaikan dan kebenaran. Baik saja belum tentu benar. Benar saja belum tentu baik. Gitu loh. Nah, tapi gitu loh, dari kebaikan dan kebenaran itu disatukan, kemudian ditambah dengan keindahan. Itu namanya peradaban. Ya baik, ya benar, ya indah. Gitu. Ya halalan, ya thayyiban, ya jamalan. Ibaratnya kayak gitu. Itu muncul peradaban dari situ. Kemudian miskin, kadal fakru ayyakuna kufron. Kemudian perpecahan. Orang miskin itu, orang fakir itu cenderung kepada kemurtatan. Dan ini nanti akan ditarik pada bahwa hampir setiap tahun kalau teman-teman belajar dunia dakwah itu di Indonesia itu data yang dirilis oleh MUI sejak tahun 2000 ada sekitar 1,5 sampai 2 juta orang itu dimurtadkan, terutama di wilayah-wilayah pinggiran. Wilayah pinggiran itu kalau di Jawa di pesisir pantai selatan, Cianjur itu ada Lembah Karamel itu ya, sudah tempat kristenisasi terbesar di Jawa Barat atau bahkan di Asia Tenggara itu, Lembah Karamel. Itu mereka langsung terjun bersama misionaris yang lain untuk memurtadkan orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang yang di wilayah pesisir itu kan mereka bergantung pada laut. Kalau lautnya tidak bersahabat, mereka hanya berladang atau bertani yang biayanya panennya itu hanya berapa bulan sekali. Tidak ada pabrik, tidak ada tempat usaha, tidak ada. Mereka hanya berdagang atau bertani atau bahkan melakukan aktivitas seadanya. Maka tingkat penganggurannya tinggi dan tingkat ekonominya selalu rendah. Itu dari pantai ujung Karangbolong sana sampai ke Ciamis, ya, Ciamis, batas Cilacap itu sampai ke pegunungan Gunung Kidul Yogyakarta itu hampir sampai Pacitan ya. Pokoknya di pesisir pantai selatan itu di daerah Jawa itu belum ada tempat pencarian pekerjaan. Yang ada itu di pantai utara, Pantura gitu ya. Maka orang-orang yang dari wilayah selatan, Sukabumi, kemudian Tasik, Garut, umumnya mereka adalah perantau laki-lakinya. Ya. Karena laki-lakinya perantau, istrinya kesepian. Nah, itu jadi problem juga. Ya. Nah, disitulah bagaimana kalau suami merantau biar tidak kesepian. Gitu. Itu harus jadi pemikiran juga. Itu filsafat, Mas. Gitu. Jadi maka problem terbesar
perceraian Indonesia itu ada di Jawa Barat terutama. Ya. Tantangan terbesar kata guru saya, murid Pak Kures itu, beliau memiliki pondok pesantren di daerah Sukabumi dan Cianjur serta di Klaten, daerah selatan itu, di wilayah Jawa Barat terutama. Itu kan tingkat perceraian nomor 1 di Indonesia. Ya, nomor 1 di Indonesia itu paling banyak di wilayah Provinsi Jawa Barat. Memang ada kecenderungan untuk hobi kawin cerai, bilang gitu. Hobi kawin cerai sehingga anak-anaknya itu cenderung diterlantarkan. Gitu. Ketika di pondok pesantren, tiba hari libur, mereka itu tidak mau pulang kampung atau pulang ke rumah, karena kalau pulang ke rumah ibu ada bapak tiri, kalau pulang ke rumah bapak ada ibu tiri. Gitu. Ya, ada bapak tiri, ada ibu tiri, gitu. Mereka cenderung untuk diam aja di pondok atau malah main di tempat temannya. Nah, itu salah satu problem juga, gitu. Nah, filsafat itu mencoba mengurai, memikirkan problem tersebut, bagaimana cara mencarikan solusi. Ya, nah, satu-satunya itu adalah dari dulu yang disepakati oleh Quran, Sunnah, dan itu adalah lewat tarbiyah. Tarbiyah itu isinya 3, 1 tilawah, ya. Yang kedua taklim, yang ketiga tazkiyah. Tilawah itu artinya konseptual, taklim itu transfer of knowledge, tazkiyah itu proses riyadhah atau pensucian diri. Jadi penggabungan antara berpikir ilmiah. Bedanya tilawah dengan qiraah apa? Gitu. Kalau qiraah itu membaca tanpa suara, kalau tilawah itu membaca dengan suara. Nah, makanya penekanannya tilawah itu membaca dasar konsep sebanyak-banyaknya, gitu. Dan sekeras-kerasnya tilawah, makanya musabaqah tilawatil Quran kan. Kalau qiraah itu mengacu pada konsep yang bermanfaat untuk dirinya, apapun itu. Kemudian karena orang bisa melakukan taklim atau ta'alum, itu syaratnya harus bisa membaca. Kemudian taklim dan atau ta'alum, belajar atau mengajar, itu tidak akan bisa sempurna kecuali diamalkan. Dan diamalkan itu butuh proses namanya tazkiyah, yaitu pensucian diri. Dilatih, puasa itu asalnya terpaksa, kemudian menjadi ikhlas. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, mana ini selanjutnya? Tuh. Sinilah yang disebut kalau sudah tazkiyah, taklim, dan tilawah, ada kenikmatan terbesar yang bisa menyelamatkan seseorang. Namanya jahil, kebodohan itu bisa hilang dengan ilmu. Tadi adillah itu bisa hilang dengan ilmu pengetahuan, orang menjadi mulia. Dengan kemuliaan itu orang memiliki posisi di masyarakat yang kuat. Ketika dia memiliki posisi di masyarakat kuat, dia mudah mencukupi kebutuhannya. Orang yang sudah cukup kebutuhannya, insya Allah mudah untuk dipersatukan. Kenapa orang Indonesia sering berantem? Karena mereka untuk mengisi perutnya saja, mereka masih bermasalah. Angka kemiskinan ternyata turun selama beberapa tahun ini. Turunnya itu bukan turun secara jumlah, tapi diturunkan jumlah pendapatannya. Kalau dulu misalnya orang miskin itu orang yang pendapatannya di bawah $2, gitu. Sekitar berapa? $2 itu mungkin 30.000. Itu dianggap miskin oleh PBB. Tapi sekarang ternyata diturunkan, gitu, oleh orang Indonesia. Makanya datanya
berkurang itu salah satunya karena hal tersebut. Ya. Nah, orang yang sudah memiliki ilmu pengetahuan, dia insya Allah derajatnya diangkat, memiliki kekuatan, nah, pengaruh di masyarakat, sehingga mudah mencukupi kebutuhannya, nah, disebut al-ghina. Orang yang sudah mencukupi kebutuhannya itu insya Allah akan mudah dipersatukan. Nah, itulah ketika semua unsur di sini terlibat disebut khairu ummah. Nah, ini tanggung jawab pendidikan itu mengarah ke sana. Ya, bukan orang kayanya dulu yang dilihat, memanfaatkan potensi orang kaya. Jadi problemnya itu ada di sini, kebodohan masyarakat dan kebodohan umat. Itulah pentingnya pendidikan. Pendidikan terutama pendidikan Islam gitu. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan, akar problemnya itu berasal dari sini, dari 4 ini, 5 ini. Jahil, dillah, do'of, miskin, dan furqoh. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan ke pemakalah, itu tambah materi sedikit aja. Kalau nggak ada kita pulang. Masih ada kuliah Mas ya? Kalau untuk teman-teman sih Ada cukup Ustaz. Cuman ada yang masih terbang. Jadi harus lanjut satu kuliah. lagi. Satu lagi. Ya. Pak siapa? Pak Pak Yuyu. Wiwin. Pak Wiwin. Pak Wiwin ngajar apa? Manajemen SDM. Manajemen SDM. Oh iya. Nih Pak Abdul Muiz kemarin ngurus nilai bisa nggak itu Pak? Pak Kiai Muiz? Ya alhamdulillah Pak, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus ngulang. Waduh. Sebenarnya saya Jumat itu kan ketemu sama lagi, cuma Jumat teman saya agak kesibukan. Kelas semester 1 itu ketemu sama lagi, oke lah itu ya. Ya berarti banyak dong yang diulang Pak. Iya, ya 1 semester lah, hampir 1 semester. Ya nanti saya kasih A lah kalau nggak bermasalah. Ya mohon izin mungkin saya pun jarang aktif di anu ya. Tapi ya. Di kelas ini yang paling aktif. Kalau saya sih orangnya baik Mas, diizinin ya diizinkan gitu ya. Itu Pak saya mau bulan madu ya udah mau berapa bulan gitu bulan madunya. Tinggal ditanya gitu kan. Mau sebentar apa mau lama gitu. Gitu. Jadi Taman Mini masih tutup, masih pandemi gitu. Terus yang siapa? Pengantin baru kita yang satu siapa itu? Siska. Siti Rahayu, Ustaz. Siti Rahayu juga baru. Masih hangat Siti Rahayu, Ustaz. Oh. Iya. Kapan itu kok nggak ngasih kabar? Masih bulan madu ini, Sirai. Halo Ustaz. Iya, masih bulan madu. Udah enggak. Sudah enggak. Ya, yang penting inilah gitu lah. Nyari yang cerewet, yang judes, yang jutek, yang suka marah-marah gitu, melatih kesabaran. Jadi kalau Plato itu kayak gitu. Harus nyari yang kayak gitu sebab setiap hari ada problem. Ketika ada problem dia berpikir. Kalau rumah tangga diam aja, adem-adem, ayem-ayem gitu. Duit ada, mobil ada gitu. Itu nggak asik. Kalau nggak ada semua gitu. Itu kan pusing. Ya, pusing itu mengajarkan kita untuk berpikir mencari solusi gitu. Ya Monik ya, pacar belum punya nggak apa-apa. Ya, pokoknya santai aja gitu loh. Nah, santai itu jadi problem gitu loh. Jadi harus kalau semuanya ada ya semuanya nggak ada juga problem, semuanya ada juga problem gitu. Tapi dilihat masalah itu kan dari kata sa'alah artinya bertanya. Cara berfilsafat sahabat itu dengan terus bertanya kepada Rasul ya. Jadi tetapi sesuatu yang aktual dan bermanfaat bagi mereka. Tapi ada sesuatu yang tidak sempat ditanyakan oleh Rasul karena akhlak gitu loh. Bisa atau karena sesuatu itu mengagumkan sehingga mereka
tidak sempat berpikir untuk bertanya. Contohnya huruf-huruf muqatta'ah yang diturunkan kepada para sahabat waktu itu, mereka itu baru dengar itu dan tercengang. Sampai wafatnya Rasul, mereka tidak pernah menanyakan, ada satu riwayat pun yang menanyakan tentang arti huruf muqatta'ah gitu. Itu salah satunya. Tapi di riwayat lain gitu, Abu Hurairah, saya bisa seperti kayak gini karena saya paling sering bertanya kepada Rasul. Makanya masalah itu kan dari kata salah, artinya tempat atau waktu ketika kita harus bertanya, atau tempat atau waktu ketika kita harus meminta. Berarti bertanya itu karena tidak tahu, meminta itu karena tidak punya. Nah, berarti gitu loh, kalau ada masalah tanya kepada orang yang tahu, kemudian meminta kepada yang maha tahu gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada problem KDRT, kekerasan dalam rumah apa itu? Rumah tinggal atau rumah tidur gitu. Ya, gitu. Ya, itu dipahami, salah satunya solusinya yaitu tanya kepada konsultan dulu gitu. Yang kedua pada orang yang kita percayalah, sebab biasanya berkaitan dengan aib. Aib itu tidak boleh diceritakan kecuali satu, untuk mencari solusi. Yang kedua, aib itu bisa dirahasiakan. Nah, yang ketiga, tidak menimbulkan hal yang baru. Karena curhat pada mantan itu meskipun menyelesaikan, tapi menimbulkan masalah baru. Gitu. Jadi mantan tinggalkan, gitu lah. Cari yang kira-kira bukan jadi mantan, tapi jadi yang tetap, gitu ya. Ada dosen tetap, ada istri tetap, gitu lah. ada teman yang tetap. Nah, curhat juga gitu. Cari yang kira-kira bisa mencarikan solusi, bukan nambah masalah, kemudian bisa merahasiakan. Yang ketiga, tidak nambah masalah. Kalau mengatasi masalah dengan masalah, itu disepakati kalau masalahnya lebih besar, tidak boleh. Tidak boleh menutup kemafsadatan dengan masalah yang lebih besar. Misalnya menutup pelacuran itu ternyata timbulnya dampaknya lebih gede. Pelacurnya malah setelah dibubarkan dia nyari mangsa ke kampung-kampung, itu kan lebih gede. Tapi kalau masalah itu ditutup dengan tanpa masalah, itu adalah simbol atau tujuan dari pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi kalau teman-teman punya masalah, ya coba tanya ke pegadaian, gitu. Insya Allah terselesaikan, tidak ada tanggungan, tidak ada problem lanjutan, gitu. Ya, solusi juga dapat. Oke, nggak ada pertanyaan, udah jam 8. Kayaknya cukup Ustadz, karena lagi pada kurang sehat kayaknya. Ya, sama. Suara saya kan serak-serak basah ini masih. Makin keren Ustadz suaranya. Ya, makanya harus sering marah Mas. Kalau jadi guru, jadi dosen, jadi orang tua, biar pada mikir gitu loh. Makanya ada dosen atau guru waktu kita kecil itu kan sering dimarahin, itu biar berpikir gitu loh. Karena itu aktivitas yang bisa menjaga kesehatan otak, dan itu faedahnya sampai tua gitu loh. Makin orang berpikir kritis sampai tua, itu kemungkinan kecil untuk sarafnya putus, artinya stroke, mengalami stroke atau lainnya itu kecil. Makanya kalau bisa itu yang belum nikah cari istri yang jutek, judes, cerewet, yang kira-kira tiap hari kerjaannya marah aja gitu Mas. Itu insya Allah gitu bisa niru langkah Plato gitu. Jadi bukannya itu bikin kolesterol, Ustaz. Bukan kolesterol Mas. Bisa melatih kesabaran Mas. Jadi pengalaman spiritualnya makin matang. Bisa matangnya itu kan umumnya usia 10 tahun, tapi ya karena dia sudah dilatih dari sebelum nikah, sudah disiapin gitu. Saya mencari yang kayak gini gitu.
Jadi usia 30 atau 35 itu sudah matang, Mas. Gitu. Orang marah kayak apapun dia sudah sabar. Gitu. Oke, kalau ada kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Saya juga ada kelas di kelas D untuk retorika dakwah. Ya, jangan ya. Nanti saya absennya di ujung-ujung aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sehat-sehat Ustaz. Amin. Ya, Ibu juga lekas sehat ya, Bu. Amin.